Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa di dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Kita akan mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dan sejenak kita mendengarkan ujian berikut ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan firman yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, yang terambil dari kitab Filipi pasal 1, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita meminta kekuatan, kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, di malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas waktu dan anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di mana Tuhan sepanjang hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, dan kami percaya bahwa semua itu bisa kami lakukan karena Allah menyertai kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sejenak kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca pada malam hari ini boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan-Mu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sepatutnya kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena pada saat ini hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca bahkan merenungkan akan firman kebenarannya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai manusia yang fana dan rapuh, tentu ada kalanya ada rasa di mana rasa itu akan membuat kita kadangkala ingin menyerah. Mungkin saat kita banyak kesibukan sehingga hal itu membuat kita capek, atau karena banyaknya tantangan serta pergumulan yang datang menghampiri kehidupan kita.
sehingga kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melewati hal itu, dan mungkin itu muncul dalam diri kita rasa ingin menyerah. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, itu kadang membuat kita lupa bahwa sebenarnya kehidupan kita ini ada di dalam kendali Allah. Kalau hidup kita ini ada dalam kendali Allah, berarti kita harus percaya bahwa tentu kita akan mampu melewati setiap tantangan, rintangan, bahkan pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Paulus di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yang benar-benar merasakan bagaimana rasanya Paulus ketika dia sedang melaksanakan tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Betapa susahnya ketika dia memberitakan firman itu kepada semua orang, berbagai macam ancaman yang datang di dalam kehidupannya. Bahkan kejaran, hingga akhirnya Paulus yang sebenarnya sudah melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, tetapi ternyata dari semua itu, Paulus mendapatkan hal yang dia tidak inginkan, yaitu ia dipenjarakan karena melakukan hal yang semestinya sudah baik, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita sebagai manusia, kita sudah melakukan hal yang baik, tetapi nyatanya apa yang kita lakukan itu tidak berharga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita mendapat balasan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tentu itu bisa saja membuat kita menyerah, bahkan membuat Paulus saat itu berhenti saja. Kenapa saya harus meneruskan memberitakan firman? Tahu-tahunya apa yang dia terima? Dia dipenjarakan. Namun ternyata hal itu tidak terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, kepada Paulus. Namun apa yang terjadi bagi Paulus? Meskipun sampai ia dipenjarakan karena dia memberitakan firman kebenaran Tuhan, Paulus tetap melanjutkan itu karena dia percaya bahwa dia bisa melakukan hal itu karena Allah selalu menyertainya. Sehingga Paulus memilih untuk terus meneruskan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Bahkan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Paulus menulis sesuatu yang sangat luar biasa kepada jemaat di Filipi, jelas di dalam ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Paulus lupa ketika ia mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa saat dia memberitakan kabar baik Tuhan, dia mendapat hal yang tidak dia inginkan, yaitu dipenjarakan? Paulus ternyata tidak lupa akan hal itu. Di dalam ayat yang ke-7 hingga ke-8 menjelaskan bahwa penderitaan yang Paulus alami, ia senantiasa mengucap syukur atas semua itu. Bukan menghindari apa yang dia alami, tetapi dia mengucap syukur akan semuanya itu. Dia percaya bahwa Allah menjadi saksi di dalam kehidupannya, di dalam menjalankan tugasnya, meskipun respon orang-orang saat itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi Paulus tetap percaya bahwa apa yang dia lakukan saat itu, Allah adalah saksinya. Allah tahu apa yang dilakukan oleh Paulus adalah hal yang baik. Hal itulah yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan kepada Paulus, yang ia bagikan kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, dan bahkan pada kita semua pada malam hari ini. Bahwa meskipun Paulus dipenjara, tetapi Allah adalah saksi baginya. Dan apa yang telah dimulai Allah akan diteruskan oleh Allah
dan kita akan menemukan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah banyaknya tantangan, pergumulan hidup, bahkan kesibukan kita yang kadang-kala membuat kita capek, tidak ada waktu bersama dengan keluarga, bahkan tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu membuat kita mau menyerah akan hidup ini, tidak mau lagi meneruskan apa yang telah kita mulai? Tentu tidak. Belajar dari kisah Paulus yang hidupnya diterpa banyak tantangan, Paulus tetap percaya apa yang ia lakukan pasti Allah yang telah memulainya duluan, dan tentu Allah yang akan menyertai. Demikian hidup kita. Apa yang telah kita mulai saat ini, Allah pasti selalu menyertai kita. Dan janjinya kepada kita akan selalu menyertai kita, tidak akan pernah membuat kita sendirian di dalam melewati semua tantangan hidup, bahkan pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kita, tetapi Dia tetap ada bersama dengan kita. Karena itu, marilah kita selalu menaruh hidup kita kepada Allah, karena Allah yang telah memegang kendali dalam kehidupan kita, dan tentu apa yang kita lakukan, Allah selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Mari kita mengamini firman Tuhan itu melalui pujian sebagai berikut. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
rajaku, selamanya ku menyembahmu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kembali kita satukan hati kita untuk datang bersyukur dan datang membawa setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kembali menguatkan kami bahwa benar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, tentu Allah yang akan selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau memampukan kami, kuatkan kami, sehingga kami selalu berpengharapan di dalam Engkau, sehingga setiap apa yang kami boleh lakukan, boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan waktu kami sejenak kepadamu untuk bersekutu dengan Engkau. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa bagi segenap anggota jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe di tempat ini. Kami bawa dalam doa, kiranya Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan, dari semuanya itu Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada mereka, sehingga dari semuanya itu mereka merasakan kasih penyertaan-Mu, dan di situ mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Karena itu, mari Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Upaya dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan Engkau berkati. Bahkan pendampingan dari segenap keluarga juga Engkau berkati. Biarlah dari semua itu Tuhan, mereka boleh mendapat pemulihan yang baik daripada-Mu. Juga kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini di dalam duka cita. Kami percaya Tuhan, bahwa kami semua akan melewati akan kematian, tetapi kami percaya bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini dalam duka cita, hiburkan mereka, berikan selalu pengharapan kepada mereka, sehingga mereka terus menaruh kehidupan mereka di dalam tangan-Mu, dan mereka percaya bahwa di balik duka cita yang mereka rasakan pada saat ini, ada sukacita yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, bahkan saat ini Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi bagi kami. Bahkan di tempat kami, di Tanah Toraja, bahkan Toraja Utara, banyak bencana-bencana yang terjadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu, orang-orang yang saat ini di dalam duka cita karena bencana yang datang menghampiri mereka, mari Tuhan kuatkan. Bahkan memberikan selalu pertolongan bagi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan melalui kami juga. Juga Tuhan berdoa bagi pemerintah kami. Berikan selalu hikmat kepada mereka, sehingga Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga di dalam menangani setiap bencana-bencana, setiap pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang saat ini dalam bencana, Tuhan berikan selalu hikmat kepada mereka. Juga Tuhan, kami berdoa bagi segenap orang tua kami di Jemaat Karambe yang saat ini dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan selalu sukacita kepada mereka di dalam menjalani masa tua yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Pun juga pada malam hari ini kami berdoa bagi Bapak Pendeta serta seluruh pengerja gereja
mulai dari tenaga magang, tata usaha, bahkan koster. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kuatkan kami, berikan selalu kesabaran dan ketekunan kepada kami, sehingga di dalam mengangkat setiap tugas pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami, boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pada malam hari ini bahkan seterusnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, memberkati setiap kehidupan kami. Pun juga setiap pergumulan-pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam dan demi Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di sabda dan doa malam berikutnya. Tuhan memberkati.